Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat MTESA, Jumpa lagi dengan kita, saya Zahra dan saya Locita di podcast MTESA. Nah, pada hari ini, hari yang sangat spesial nih, karena kita akan berbincang-bincang mengenai PPDB MTS Negeri 1 Kota Semarang Bersama Ibu Eko Puji Astuti dan Budiana Farahida selaku perwakilan panitia PPDB 2025-2026. Nah, pasti kalian sudah penasaran kan? Yuk kita langsung saja mulai ya. Ke pertanyaan pertama, kapan sih dimulainya PPDB MTS Negeri 1 Kota Semarang? Ya, PPDB akan kita mulai bulan depan. Cuman nanti silahkan ditunggu saja tanggalnya ya, kira-kira pertengahan atau setelah itu. Selanjutnya, kira-kira nanti pendaftarannya itu online atau offline ya Bu? Ya, selama ini kalau kita di MTS itu mengadakan seleksi PPDB, kita melakukan seleksi secara online. Jadi nanti bagi siapa saja yang ingin mendaftarkan putra-putrinya ke MTS, pendaftaran akan dilakukan secara online gitu. Baik Ibu, berarti itu bisa dari luar Semarang juga kah Bu? Atau bagaimana? Ya, dimanapun mereka misalnya dari Kendal atau dari mana mereka bisa mendaftar secara online. Karena setelah itu akan ada verifikasi. Jadi setelah mereka mendaftar online, mereka akan datang ke MTSN 1 untuk mengumpulkan berkas. Nah, ketika mereka nanti mengumpulkan berkas, itu akan diberikan kartu tes. Gitu ya. Jadi tetap pendaftarannya secara online, tapi untuk mendapatkan kartu, nanti mereka akan memverifikasi data yang mereka masukkan secara online itu ke MTSN 1 gitu ya. Ya, sedikit menambahkan, jadi nanti pada waktu mereka melakukan proses pendaftaran secara online itu kan ada beberapa berkas yang mereka harus isi. Nanti mereka akan print bukti bukti pendaftaran mereka itu yang akan dibawa pada saat mereka harus verifikasi, dan verifikasi itu harus datang ke madrasah gitu. Jadi nanti kan panitia akan mengecek berkas yang mereka sudah upload di pendaftaran secara online itu apakah ada bukti fisiknya. Nah, itulah gunanya verifikasi itu, untuk mengecek bukti fisik yang sudah mereka upload, misal ijazahnya, raportnya, atau bukti-bukti yang lain gitu. Baik. Kira-kira apa saja sih yang diperlukan untuk dipersiapkan calon wali murid? Oke. Nah, Bapak Ibu calon wali murid, nanti silahkan dipersiapkan. Yang pertama adalah mengisi formulir secara online, itu diisi. Yang kedua adalah fotokopi raport dari kelas 4 semester 1 dan 2, kelas 5 semester 1 dan 2, kelas 6-nya semester 1. Jadi ada 5 semester raport yang harus dipersiapkan, difotokopi dan dilegalisir. Yang kedua adalah kartu NISN. Jadi kalau orang tua bisa cari di internet nomor NISN anaknya lalu di print, bisa juga. Kemudian siapkan juga foto 3x4 ya Bu? Yeah. 3x4 sebanyak 5 lembar. Kemudian apalagi Bu Diana? Ada akte kelahiran, fotokopi saja. Jadi akte kelahiran itu fotokopi, kemudian KK itu juga fotokopi, NISN tadi misal sudah di print atau kalau sudah punya kartunya itu juga bisa di fotokopi. Kemudian untuk misal yang putra-putrinya punya KIP atau PKH atau KIM itu bisa disertakan fotokopiannya juga, seperti itu. Nah, jangan lupa bagi mereka-mereka yang pernah berprestasi di SD atau MI, silahkan dicantumkan juga sertifikat kejuaraannya, gitu ya. Wah, berarti lumayan banyak juga ya. Banyak banget. Ya. Kalau gitu, apakah siswa berprestasi nanti mendapatkan perlakuan khusus Ibu? Pasti, ya. Jadi siswa-siswa yang berprestasi nanti kita punya panitia punya hitungannya. Prestasinya apakah tingkat kabupaten, tingkat provinsi, nasional maupun internasional. Nanti ada juara 1, 2, 3, nanti ada poin-poin yang kita masukkan ke situ, ada hitungannya sendiri. Semakin tinggi kejuaraan yang diikuti, misalnya dia pernah
juara 1 tingkat nasional atau internasional mungkin semakin tinggi poinnya gitu ya. Dan selain kejuaraan, siswa-siswi yang punya syahadah hafalan Quran itu juga akan kita perhitungkan. Iya, paling tidak kalau siswi berprestasi yang bisa dibuktikan melalui sertifikat itu kan kita memberi apresiasi ya Bu ya. Betul. Jadi panitia itu dengan cara tadi ada poin-poin khusus yang itu bisa menambah skor mereka untuk seleksi, termasuk yang hafal Quran. Hafal Quran itu minimal kemarin berapa juz ya Bu? Minimal 1 juz. 1 juz itu nanti kan juga akan dibuktikan lagi hafalan itu dengan adanya uji kelayakan itu ya Bu ya, tes lagi. Iya. Betul enggak hafal 1 juz gitu. Seperti itu. Ya. Bagaimana sih proses seleksi PPDB? Adakah tes CBT atau wawancara? Ya. Pertama-tama peserta atau calon peserta didik mereka akan dites CAT dengan materi 1 matematika, kedua IPA, ketiga bahasa Indonesia, dan yang keempat adalah agama. Nah, setelah mereka tes CAT itu mereka juga harus tes uji kelayakan. Jadi mereka yang punya sertifikat tadi juara tari misalnya, kita akan dites. Kalau mereka punya kejuaraan lagi mungkin karate atau taekwondo, kita akan tes. Jadi semua sertifikat kejuaraan yang mereka lampirkan pada saat mereka pendaftaran itu akan diuji kelayakannya. Yang hafal 1 juz akan dites. 2 juz, 3 juz nanti ada tim yang menyeleksi. Iya, ada tambahan Bu Diana? Ya, sepertinya itu. Jadi tidak sekedar mencantumkan sertifikat kejuaraan saja, namun itu harus betul-betul dibuktikan gitu loh. Betul bisa atau tidak. Seperti itu sih. Ya. Oh iya, mungkin gini ya. Tahun kemarin itu pernah ada kejadian gini. Orang tua protes karena anak saya sudah hafal sekian juz kok tidak lulus. Kenapa tidak lulus? Karena ketika dites tidak bisa menjawab. Nah, itu makanya hati-hati mencantumkan syahadah karena harus terbukti ketika mereka diuji harus bisa. Gitu ya. Jadi walaupun kita mempunyai sertifikat hafalan, kita harus tetap dites ya Bu? Iya, Iya, betul. Iya. Semuanya harus ada bukti. Buktinya, betul, iya. Baik Ibu. Lalu dari seleksi ke pengumuman kira-kira berapa lama ya Bu waktunya? Kita rencanakan nanti seleksinya karena begini ya Nak. Yang mendaftar ke MTSN 1 tahun kemarin itu 800 lebih. Sedangkan daya tampung kita hanya 11 kelas kali 32 sekitar 352. Otomatis yang tidak tertampung itu separuh lebih gitu ya. Oleh sebab itu karena kita punya 3 laboratorium untuk tes CAT, maka nanti akan ada tesnya sesi 1, 2, 3. Mereka nanti masuknya apakah saya di sesi 1, 2, 3. Ternyata kalau 800 itu tidak cukup 1 hari. Sehingga kita punya waktu 4 hari untuk tes. Ya, 4 hari. Nah, pengumuman akan dilaksanakan setelah 2 hari setelah tes yang terakhir. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti yang mendaftarkan anak-anaknya ke MTSN 1, nanti kita akan ada jadwalnya. Jadwal tesnya kapan, jadwal pengumumannya kapan, nanti kita share secara resmi. Gitu ya. Iya, karena kita kan kemarin memang merencanakan ada 4 hari untuk seleksi ya Bu ya. Iya. Jadi itu dengan asumsi 1 kali sesi dengan 3 lab itu kapasitasnya sekitar kurang lebihnya 90-an siswa, 90-an anak gitulah. Maka kalau kita prediksikan yang mendaftar seperti tahun lalu sekitar 800 sekian itu kan kita memang butuh waktu sekitar 3 sampai 4 hari lah. Maka kita rencanakan untuk tahun ini ada jadwal 4 hari itu tadi seperti itu. Nah, adakah kriteria khusus untuk menjadi siswa-siswi MTSN 1 Kota Semarang? Kalau kriteria khusus ya yang pertama ya tentu saja dia memenuhi persyaratan untuk pendaftaran, kemudian yang kedua dia lolos seleksi kan gitu tuh pastinya. Nah, setelah dia lolos seleksi dia punya
sikap perilaku yang baik yang dia sudah pernah lakukan sebelumnya di SD ya dipertahankan pada saat di MTS. Itu aja sih. Oh iya, bantu. tadi ada yang tertinggal. Selain CAT materi, tadi ya. kan materi matematika, IPA, bahasa Indonesia dan agama, lalu ditambah psikotes. Nah, jadi dari anak-anak yang mendaftar itu nanti dari psikotes itu kita juga tahu tentang potensi mereka. Potensinya. Jadi setelah itu nanti ketika mereka sudah dinyatakan lulus, itu kita akan tes lagi tes pemetaan. Nanti kita bekerja sama, kalau tahun kemarin kita bekerja sama dengan EduBrand untuk memetakan anak ini kemampuannya di mana. Gitu, ya. Ya, jadi nanti misal untuk Bapak Ibu yang putra-putrinya mau mendaftar itu selain mempersiapkan materi tadi ya 4 materi matematika, bahasa Indonesia, IPA dan agama itu dipelajari juga ada psikotesnya yang jelas untuk kemampuan anak-anak SD lah ya, karena kan dia baru mau masuk ke MTS seperti itu. Oh, seperti itu ya, Bu. Tadi kan katanya bisa dari luar Semarang kan, Bu. Apakah dari luar Semarang itu nanti di MTS ada boarding atau harus melaju dari sana ke sini? Iya. Pendaftar dari luar Kota Semarang bisa mendaftar dan bisa diterima seandainya dia lulus dari sekian tes itu. Nah, kemudian untuk boarding kita juga punya seleksi khusus boarding, ya. Jadi mereka-mereka yang pengen ke boarding tidak semua tertampung karena daya tampung boarding kita juga terbatas. Sehingga yang masuk itu juga diseleksi. Sehingga beberapa peserta yang tidak memenuhi atau tidak lulus dalam seleksi yang masuk boarding, kita memang terpaksa juga tidak menampung mereka seperti itu. Jadi ada tes sendiri nanti untuk masuk boarding, gitu ya. Iya, untuk mereka-mereka yang memang ingin di boarding itu memang ada istilahnya seleksi lagi ya, Bu ya. Karena tadi daya tampung siswa santri putra dan santri putri itu juga berbeda. Ya, jadi dan itu tidak menutup untuk mereka-mereka yang di Semarang juga bisa kok tinggal di boarding, tidak harus mereka-mereka yang dari luar kota begitu. Nah, bagaimana sih cara mendapatkan informasi secara lanjut? Ya, nanti secara resmi nanti kita MTS Negeri 1 Kota Semarang punya web nanti ya. Nanti akan tertulis di sini. Di bawah. Iya, betul. Web kita. Atau sosmed ya, Bu ya. Sosmed kita juga ada. Betul. Iya. Bisa lewat IG, bisa lewat Facebook. YouTube. Nah, ini semua sosialisasi kita lakukan juga, gitu ya. Baik, sepertinya itu saja yang dapat kita informasikan mengenai PBDB MTS Negeri 1 Kota Semarang. Sampai jumpa di podcast MTSA selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.